Definisi atribusi sosial. Atribusi sosial merupakan bagian dari psikologi sosial yang mengkaji tentang bagaimana upaya kita untuk dapat mengerti dan memahami arti perilaku orang lain, khususnya bagaimana kita mencari sebab dan mengerti dalam mengidentifikasi perilaku orang lain, baik itu berupa sifat, karakter, sikap, dan lain sebagainya. Sifat atribusi sosial. Yang pertama, abstrak, berarti atribusi merupakan abstraksi mental yang berusaha mengubah sesuatu yang sifatnya konkret menjadi sesuatu yang sifatnya abstrak dan umum. Yang kedua, ambigu, berarti atribusi merupakan proses pereduksian informasi yang sifatnya tidak pasti. Yang ketiga, normatif, berarti atribusi melibatkan proses penilaian yang kemudian akan dipakai di dalam memahami, memprediksi, dan mengendalikan lingkungan. Teori-teori atribusi. Ada 4 teori. Yang pertama, 1 teori penyimpulan terkait. Menurut teori yang berfokus pada target ini, perilaku orang lain merupakan sumber informasi yang kaya. Yang kedua, teori sumber perhatian dalam kesadaran. Teori ini menekankan proses yang terjadi dalam kognisi orang yang melakukan pengamatan dan lain-lain. Yang ketiga, teori atribusi internal dan eksternal dari Kelley. Yang keempat, atribusi karena faktor lain. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana seseorang individu berperilaku yang kurang menyenangkan atau menyenangkan sehingga menimbulkan emosi. Kesalahan atribusi. 1. Kesalahan atribusi yang mendasar. Ketika seseorang mencoba membuat penjelasan mengenai perilaku orang lain, ia akan menunjukkan adanya bias yang umumnya terjadi, yaitu ia akan cenderung melebih-lebihkan pengaruh sifat kepribadian dan meremehkan kekuatan faktor situasi. Yang kedua, efek perilaku pengamat. Proses persepsi dan atribusi sosial tidak hanya berlaku dalam hubungan antar pribadi, melainkan juga terjadi dalam hubungan antar kelompok, karena pada hakikatnya prinsip-prinsip yang terjadi di tingkat individu dapat digeneralisasikan ke tingkat antar kelompok. Ketiga, pengutamaan diri sendiri. Kecenderungan dalam menjelaskan perilaku diri mereka sendiri, mengakui kesuksesan pribadi sebagai usahanya sendiri, dan merasionalisasikan kesalahan dirinya pada faktor lingkungan, atau kata lain setiap orang cenderung untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Bila orang lain mengambil keberuntungan, maka orang akan mengatakan itu disebabkan faktor internal, sedangkan kegagalan dirinya disebabkan faktor eksternal. Nah, kesimpulannya, persepsi dan atribusi sifatnya tergantung sekali pada subjek yang melaksanakan persepsi dan atribusi itu sendiri. Dalam hal ini, persepsi sosial kadang-kadang serupa, sama, atau seragam, sementara kadang-kadang juga berbeda. Proses persepsi dan atribusi sosial tidak hanya berlaku dalam hubungan antar pribadi, melainkan juga terjadi dalam hubungan antar kelompok, karena pada hakikatnya prinsip-prinsip yang terjadi di tingkat individu dapat digeneralisasikan ke tingkat antar kelompok.